Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan spoiler yang kemarin. Di part sebelumnya, akhirnya Sofan sudah bertemu dengan Cucu. Di sana dia menyatakan perasaannya dan itu keren sih cara untuk menyatakannya menurut Ane. Iya enggak sih? Iyalah masa enggak. Dan sebelum mulai, sorry banget ini hari ini malam ya, karena memang ada beberapa hal yang harus Ane urus tadi. Karena kemarin teman Ane habis ya kena positif, jadi Ane kesuspek. Bukan kesuspend, jadi suspek begitu. Maka harus ada beberapa hal yang diurus dan besok gue rencana untuk rapid. Semoga baik-baik saja. Mohon doanya dari teman-teman. Dan terima kasih, mari kita akan lanjut ke part kali ini. Part 137, di mana pertarungan akan dimulai. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 739 sampai dengan 744. Sofan, sekarang kau telah mendapatkan yang kamu inginkan. Jadi sekarang penuhi janjimu, kata Master Sekte Swan. Janjiku? Janji apa? Aku bahkan tidak pernah menjanjikan apapun padamu, kata Sofan dengan santai. Master Sekte Swan terkejut dan dia langsung berteriak. Sofan, beraninya kau mempermainkanku? Apa kau lupa bahwa kau saat ini masih ada di dalam Sekte Swantian? Hah? Memangnya kenapa? Lagi pula sejak awal aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, kata Sofan sambil tertawa jahat. Wajah Master Sekte Swan kini meradang. Meski aku tahu bahwa iblis memang tidak bisa dipercaya, tapi aku tidak menyangka kalau kamu akan begitu berani mengingkari janjimu di dalam sekteku. Sofan menatap Master Sekte Swan dan kemudian menatapnya dengan jijik. Master Sekte, kamu terlalu munafik. Bahkan jika aku memenuhi kata-kataku sebelumnya, kamu sendiri tidak akan pernah membiarkan kami pergi begitu saja. Lebih baik kau tidak usah pura-pura sekarang. Cukup katakan saja yang sesungguhnya. Sejak awal kau datang ke Tianyu dan mendapatkan King Chen bukan untuk mengikuti turnamen naga ganda, tetapi kau melakukan itu untuk menyembuhkan putramu. Hah? Dari mana kau mengetahui itu? Kata Master Sekte Swan dengan wajah terkejut. Sofan tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Lalu dia mengangkat jari tengahnya dan cincin guntur miliknya pun tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Di sana tiba-tiba muncul sosok yang sudah tidak asing lagi, dan dia adalah Dan Er. Dan Er? Kata Cucu yang langsung berlari dan memeluknya. Dan Er langsung menangis ketika itu. Dia pun berkata, Kak Ruohua, Kak King Chen, aku telah menceritakan semuanya pada Kak Sofan. Dan dia berjanji akan menyelamatkan kita semua. Dua gadis itu pun perlahan mengangguk dan tersenyum. Mereka tahu bahwa Sofan memang berencana untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Master Sekte Swan segera mengetahui semuanya. Pertanyaannya pun langsung terjawab dan dia tahu kalau Sofan mengetahui semuanya. Dari Dan Er. Dan karena semuanya sudah terbongkar, maka tidak ada lagi alasan untuk menutupi apapun. Niat membunuh segera meledak dari tubuh Master Sekte Swantian. Tapi kini Sofan menyeringai dan dia tidak terlihat takut sedikit pun. Dia kemudian berkata, Master Sekte, ternyata Anda memang tidak berniat untuk menempati kesepakatan yang telah kita buat. Kalau begitu, bisnis ini memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Kamu boleh memilih salah satu. Kamu bisa mendapatkan 2000 batu roh suci demi masa depan sektemu, atau kau akan menyelamatkan putramu. Pilih salah satu dan jangan menjadi terlalu serakah.
Kini semua orang langsung menatap Master Sekte Swan. Mereka menunggu jawaban apa yang akan diberikan oleh orang tua ini. Sofan, aku akan bertanya kepadamu sekarang. Jika seekor beruang memiliki satu cakar, apakah dia bisa mendapatkan 2 ikan sekaligus? Sofan pun tertawa dan kemudian dia berkata, jika beruang itu memaksa untuk mendapatkan 2 ikan hanya dengan 1 cakar miliknya, maka dia akan kehilangan keduanya. Tapi Master Sekte Swan langsung menjawab, kau salah. Karena beruang bisa menangkap 1 ikan dengan cakarnya dan yang lain dengan giginya. Karena itu, beruang bisa mendapatkan 2 ikan sekaligus. Segera niat membunuh meledak seperti bom yang mengerikan. Maklum, ini adalah wujud dominasi dari ahli yang berada di tahap 8 ranah virtual. Jadi itu terasa sangat mengerikan. Semua orang menatap Master Sekte Swan. Mereka kini sadar bahwa Master Sekte ini benar-benar sudah tidak bersih lagi. Dia sangat kotor dan serakah. Jika kepala dari Sekte Kebenaran sudah sekotor ini, maka tempat itu sudah tidak lagi bisa disebut sebagai Sekte Kebenaran. Sedangkan di sisi lain, Swan Xiaoyu tampak sangat gembira ketika melihat ayahnya ini. Namun saat dia hendak bersorak untuk ayahnya, tiba-tiba cahaya merah menghantam dadanya tanpa dia sadari. Swan Xiaoyu langsung terlempar jauh ke belakang seperti bola meriam dan menghantam tembok lalu membuat lubang sebesar 3 meter. Swan Xiaoyu tampak dengan susah payah kini berdiri. Dia menatap ke depan penuh dengan amarah. Sofan! Di sisi lain Sofan kemudian berkata, seperti yang sudah kuduga, kau memang memiliki armor kelas 9. Pantas saja pukulan itu bahkan tidak bisa membunuhmu. Kau benar-benar beruntung karena terlahir sebagai tuan muda dari sekte ini, kata Sofan sambil mencibir. Master Sekte Swan benar-benar terkejut karena tindakan dari Sofan ini, dan matanya pun menjadi semakin ganas. Segera energi berkumpul dan tombak sepanjang 5 meter muncul di atas kepalanya. Lalu sambil berteriak dia mengayunkan tombak itu. Sofan, berani sekali kau menyerang putraku di depan mataku. Sekarang matilah. Tombak itu segera melesat ke arah Sofan. Semua orang langsung menjadi khawatir, tapi Sofan masih tetap terlihat tenang dan Kuilang pun juga tampak menunjukkan senyuman misterius di wajahnya. Sepertinya Master Sekte Swan terlalu percaya diri pada kemampuannya. Apa dia pikir serangan jiwanya itu bisa melukai Steward Zuo? Konyol sekali. Sofan masih tampak tenang. Lalu sebelum tombak itu menyentuhnya, dia kemudian berkata dengan santai, jadi inikah pilihanmu Master Sekte Swan? Lalu tiba-tiba auman naga menggema di langit dan cakar naga segera menangkap tombak itu. Ledakan pun terjadi dan gelombang energi menyebar ke segala arah. Seluruh barang yang ada di ruangan itu hancur seketika karena terhempas oleh kuatnya gelombang energi ini. Gelombang energi terus menyebar dan membuat seluruh sekte Swan Tian gempar. Para murid yang kultivasinya tidak terlalu tinggi bahkan langsung meringkuk ketakutan. Dan kini semua orang langsung menoleh ke arah aula Master Sekte Swan Tian. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam mereka semua. Han Qianying atau Han Qianying sempat memejamkan matanya sesaat sebelum raungan naga terdengar. Lalu kini dia perlahan bisa melihat eksistensi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Matanya tampak memadat dan suaranya pun terbata-bata. Itu Qianying. Ini adalah kekuatan dari murid pertama Sekte Moche kami. Dialah Steward Zuo. Dia juga adalah orang yang mendapatkan pengakuan dari kedua Supreme. Dia yang menjadi orang pertama di seluruh benua Sisou ini. Dia memiliki jiwa naga yang sama dengan kedua Supreme, jiwa naga surgawi, kata Kuilang dengan penuh kebanggaan di wajahnya.
Kini jiwa naga merah menghempaskan ekornya dan membuat tombak besar itu benar-benar berhenti bergerak. Qian Ying sekali lagi berkata, "King Chen, laki-lakimu benar-benar seperti yang kamu katakan. Dia bukanlah orang yang sederhana. Ini adalah kali pertama aku melihat pukulan Master Sekte benar-benar dihentikan oleh seorang murid. Dia sungguh luar biasa." Cucu pun kini tampak tersenyum dan dengan bangga ketika mendengar hal itu. Lalu Kuilang sendiri langsung menyahut, "Qian Ying, Steward Suo itu bukanlah murid biasa. Dialah pemenang dari turnamen naga ganda. Jadi sudah sangat wajar jika kekuatannya semengerikan ini." Qian Ying kini melirik Kuilang dan kemudian mencibir, "Sepertinya kamu dari tadi membanggakan Zhou Fan. Tapi sebenarnya apa hubunganmu dengannya? Kau seolah-olah mengatakan itu seperti kebanggaanmu sendiri. Sepertinya bahkan setelah 20 tahun sifatmu itu masih belum berubah." Mendengar itu, Kuilang kini tampak malu dan tidak berani berkata-kata lagi. Dan di sisi lain, Master Sekte Xuan kini tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat ini. Meski dia sudah mendengar kalau Zhou Fan itu memiliki jiwa naga surgawi, tapi siapa yang menyangka bahwa dia akan mampu menahan serangan ini. Zhou Fan paham akan apa yang dipikirkan oleh Master Sekte Xuan dan dia kemudian berkata, "Master Sekte, meski aku hanyalah ahli di tahap 4 ranah visi dewa, tapi kekuatan jiwaku setara dengan ahli di tahap 4 ranah virtual. Belum lagi wujud jiwaku adalah jiwa naga terkuat. Jadi itu saja sudah cukup untuk menyaingi kekuatanmu. Aku bahkan ragu jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak akan bisa melakukannya dengan mudah." Mendengar ini, kelopak mata Master Sekte Xuan tampak terangkat tinggi dan matanya pun memerah. Dia benar-benar seperti diprovokasi oleh bocah ingusan yang masih berada di ranah visi dewa. Tapi kini Master Sekte Xuan tidak bisa membantahnya karena itu memang adalah fakta. "Zhou Fan, kamu memang layak menjadi jenius pertama di turnamen naga ganda kali ini. Tapi kamu seharusnya tahu bahwa kamu masihlah seorang murid. Dan aku adalah Master Sekte. Kamu sekarang berada di Sekte Xuan Tian milikku. Maka tidak sepantasnya kamu bersikap sombong," kata Master Sekte Xuan. "Kalian semua keluarlah!" teriak Master Sekte Xuan, lalu puluhan bayangan hitam melesat. Di sana ada sekitar 60 ahli di ranah virtual yang kini mengelilingi Zhou Fan dan yang lainnya. Kali ini Zhou Fan tidak punya celah sama sekali untuk melarikan diri. Qian Ying pun kini menjadi semakin suram. Dia bisa melihat bahwa mereka semua adalah para tetua dari Sekte Xuan Tian. Masing-masing kekuatan mereka pun tidak bisa diremehkan. Maka bisa dibayangkan jika mereka menyerang bersamaan, maka itu akan menjadi sangat berbahaya. Seperti yang pepatah katakan, harimau pun akan takut pada sekawanan serigala yang mengepungnya. Itulah yang kini digumamkan oleh Qian Ying. Tapi di tengah kekhawatiran itu, Dan R dengan santai berkata, "Mencari bantuan? Rupanya setelah Master Sekte tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Kak Zhou Fan, dia berniat menakut-nakuti kami. Rendah sekali." Master Sekte Xuan mengabaikan Dan R dan hanya memandang Zhou Fan sambil mencibir. "Zhou Fan, sekarang kau tidak punya lagi jalan untuk melarikan diri. Lebih baik kau persiapkan dirimu untuk pergi ke neraka." Xuan Shaoyu melihat keunggulan dari ayahnya pun langsung berseru, "Zhou Fan, bukankah tadi kau begitu angkuh? Sekarang di hadapan para tetua sekteku, kau tidak akan bisa berkutik lagi. Tidak peduli sekuat apapun dirimu, tapi kau tidak akan pernah bisa lepas dari semua ini. Sekarang mana sesumbarmu tadi? Kemarilah, bunuh aku jika memang kau mampu." Para tetua pun hanya bisa menghela nafas sekarang, tapi mereka hanya bisa mengikuti perintah dari Master Sekte mereka. Lalu mereka pun mulai melangkah maju
selangkah demi selangkah dan melingkari Sofan serta yang lainnya. Lalu Master Sekte Suan kemudian berkata, "Sofan, cepat berikan batu roh suci yang ada di tanganmu dan tinggalkan gadis-gadis ini. Maka aku berjanji, aku pasti akan membiarkanmu pergi dengan selamat." Tapi Sofan menyeringai. Dia kemudian berkata, "Master Sekte Suan, apa aku terlihat seperti anak berusia 3 tahun sampai-sampai kau mencoba untuk membodohiku? Jika aku memberikan batu roh suci itu kepadamu sekarang, kau pasti akan langsung membunuhku. Jika itu sampai terjadi dan beritanya menyebar, apa kau tidak takut kalau nama dari Sekte Suantian akan tercemar? Sudahlah, aku bukanlah orang bodoh yang akan termakan oleh tipu dayamu. Sofan, kau sudah tahu terlalu banyak. Karena itu kau tidak boleh tetap hidup di dunia ini. Bersiaplah, aku akan mengambil nyawamu dan mendapatkan semua batu roh suci yang ada di tanganmu dengan tanganku sendiri." "Oh, apa kau yakin bisa melakukan itu?" "Itu adalah masalah yang sepele. Selama kau mati, aku bisa mencari batu roh suci itu di tanganmu. Kalian semua, cepat tangkap dia," perintah Master Sekte Suan. Lalu segera para tetua berseru dan bergegas menyerang ke arah Sofan. Tapi Sofan melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte Suan yang selama ini dihormati oleh banyak orang, rupanya tidak segan menggertak seorang murid. Jika sampai berita ini menyebar, maka Sofan, kamu salah lagi. Karena sejak awal orang mati tidak akan pernah bisa membocorkan rahasia, potong Master Sekte Suan. Sebentar lagi seluruh benua bagian Sisou ini akan mendengar berita kalau jenis pertama yang arogan telah menantang Sekte Suantian karena ingin membunuh tuan muda dari Sekte Suantian. Sampai pada akhirnya para tetua mengambil tindakan dan dengan berat hati membunuhnya. Itulah berita yang akan tersebar setelah ini, kata Master Sekte Suantian sambil tertawa. Tapi Sofan ikut tertawa dan dia pun berkata, "Itu memang ide yang sangat bagus. Tapi bagaimana jika berita itu sedikit kita rubah? Sofan, si jenis pertama di benua Sisou ini telah memenangkan banyak batu roh suci dalam turnamen naga ganda. Lalu Sekte Suantian yang tamak menginginkannya, sehingga mereka mencoba untuk membunuh Sofan. Tapi para tetua Sekte Moche datang untuk menyelamatkannya dan akhirnya menghancurkan seluruh Sekte Suantian hingga tidak bersisa." Lalu tiba-tiba cahaya keunguan menyebar dari cincin yang ada di tangan Sofan, dan segera lebih dari 50 orang tetua dari Sekte Moche keluar dari sana. Lalu mereka segera menghadang para tetua dari Sekte Suantian yang hendak menyerang Sofan. Melihat itu, para tetua dari Sekte Suantian terkejut dan mereka tidak menyangka bahwa Sofan ternyata sudah menyembunyikan para tetua dari Sekte Moche di cincin ruang miliknya. "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kenapa anak ini bisa menyembunyikan pasukan di dalam cincinnya?" teriak Suan Shaoyu dengan wajah panik. Master Sekte Suan melirik itu, tapi dia tampak tenang dan berkata, "Memangnya berapa banyak orang yang bisa disembunyikan di dalam cincin interspasial? 50 orang? Cih, itu seharusnya adalah batas maksimum yang bisa dia bawa. Ini tidak akan menjadi masalah. Cepat serang dia." "Sofan, memang harus kuakui kau sedikit membuat kejutan kali ini. Tapi sayangnya kau lupa satu hal. Tempat ini adalah Sekte Suantian milikku. Apa kau pikir hanya dengan 50 orang saja kau sudah bisa melawan kami semua? Sebentar lagi kalian semua akan mati. Itu sungguh upaya yang sia-sia. Para tetua bagian dalam, keluarlah, kita akan berperang." Segera suara Master Sekte Suan menyebar ke seluruh Sekte Suantian dan para tetua langsung berdatangan menuju aula Master Sekte. "Sofan, hari ini kamu akan mati di sini bersama dengan mereka semua yang kamu bawa," kata Master Sekte Suan sambil tertawa. Tapi Sofan kini masih bisa tersenyum dan sekali lagi dia mengangkat cincinnya. "Master Sekte Suan, apa kau pikir hanya kau saja yang bisa memanggil bantuan? Sayang sekali,
Sejak awal aku tahu bahwa tempat ini adalah rumah kalian, jadi aku tidak mungkin datang tanpa persiapan. Pupil mata Master Sekte Swan tiba-tiba memamun. Apa ini? Dan sekali lagi cahaya yang menyilaukan bersinar dari cincin Zofan. Lalu momentum yang kuat menyebar ke seluruh tempat itu. Dan sekarang seluruh pasukan Luomeng, tetua dari keluarga Luo dan juga para murid dari Sekte Moche keluar dari cincin Zofan. Master Sekte Swan tampak terpukul kali ini. Tangannya bahkan sampai gemetaran dan dia bergumam. Musuh? Bagaimana bisa ada musuh sebanyak ini? Padahal Sekte Suantian itu dilengkapi oleh formasi pertahanan yang solid. Bahkan itu tidak akan mudah untuk dihancurkan dari luar. Tapi siapa sangka, kali ini Zofan telah membawa ribuan pasukan di dalam cincinnya. Dan sekarang formasi pertahanan itu sama sekali tidak berguna. Karena saat ini mereka telah ada di dalam. Qianying dan juga para gadis yang lain tampak tidak percaya ketika melihat hal ini. Sebelumnya, aula itu adalah tempat yang kosong, tapi dalam sekejap mata, semuanya dipenuhi oleh puluhan hingga ratusan ribu orang. Dan mereka sadar bahwa cincin Zofan itu bukanlah cincin biasa. Tapi mereka juga tidak tahu kalau cincin Zofan ini sebenarnya sudah dimodifikasi oleh Kun Peng sebelumnya. Mereka tidak tahu juga bahwa Zofan itu mampu menyimpan lebih dari 10 juta orang di dalam cincinnya. Jadi untuk membawa 100.000 pasukan Luomeng dan juga beberapa tetua yang lain itu adalah hal yang sepele. Setelah keluar dari cincin itu, Yunhai segera memberikan pengarahan dan menggantikan Zofan. Tetua Bai dan Tetua Qi, tolong pimpin pasukan untuk menghadang musuh dari sisi kanan. Tetua Qiu dan Kak Sui, pimpin pasukan untuk menghadang yang ada di sebelah kiri. Dan Tetua Li, bawa beberapa ahli yang tersisa untuk membuka jalan. Aku akan membawa pasukan harimau terbang untuk pergi ke gudang harta bersama dengan para murid dari Sekte Moche. Semua orang segera berseru dan mengikuti arahan dari Yunhai. Kini Yunhai benar-benar sudah seperti jenderal perang yang sesungguhnya. Lalu semua orang pun segera bergegas, dan itu membuat para tetua dari Sekte Suantian benar-benar kewalahan. Benturan pun terjadi, tapi karena Yunhai telah memberikan komando yang sangat baik, mereka bisa terus berjalan tanpa banyak perlawanan. Efisiensi pergerakan mereka juga sangatlah bagus, sehingga bisa dengan mudah mendesak para tetua dari Sekte Suantian. Dalam sekejap mata, keadaan pun segera berbalik. Sebelumnya Zofan ditekan, tapi kali ini dialah yang memegang kendali. Kini Yunhai bergegas ke arah gudang harta. Tujuannya adalah untuk menghentikan suplai senjata bagi para prajurit yang mungkin akan ikut ambil bagian dalam pertempuran ini. Selain itu, mereka juga bukanlah ahli di ranah virtual, jadi tujuan mereka juga adalah untuk menghentikan para murid dari Sekte Suantian. Sedangkan untuk para tetua dari Sekte Suantian, mereka semua dihadapi oleh para tetua dari Sekte Moche dan juga dari keluarga Luo. Kini Zofan melihat sekeliling dan dia tersenyum dengan puas. Dia pun kemudian berkata, Yunhai ternyata sudah semakin dewasa dan dia bahkan bisa memberikan komando untuk para ahli di ranah virtual dengan sangat efisien. Semakin lama, anak ini menjadi semakin mirip dengan ayah angkatnya. Zofan, kenapa ada keluarga Luo di sini? Tanya cucu dengan wajah terkejut. Zofan pun mengangguk dan perlahan berkata, seperti yang kamu lihat, saat aku mengatakan kalau calon istriku ditangkap, mereka langsung keluar dan memberikan dukungan untukku. Meski aku sudah meninggalkan mereka untuk waktu yang lama, tapi tampaknya mereka masih mau mengikutiku. Mendengar semua itu, wajah cucu kembali merona. Apalagi saat Zofan menyebutnya sebagai calon istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak berbunga-bunga karena ini? Lalu Han Qianying yang juga ada di sana pun berkata, tapi bagaimana dengan orang-orang dari Sekte Moche ini? Apakah Master Sektemu memberi seluruh kekuatan Sekte untuk membantumu?
Ini adalah pertanyaan yang wajar. Lagi pula, secara logika tidak mungkin Master Sekte Kejahatan akan bertindak sebaik ini. Apakah itu karena Zovan? Tapi jika memang iya, lantas kenapa Master Sekte Moche sampai memberikan dukungan sebesar ini pada Zovan? Siapa sebenarnya Zovan? Itulah yang saat ini sedang dipikirkan oleh Han Qianying. Tapi Quilang dan Zovan saling bertukar pandang untuk sesaat, lalu mereka pun tertawa bersama. Dan Quilang kemudian berkata, "Untuk pertanyaanmu itu, aku akan menjawabnya nanti. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan semua masalah yang ada di sini." Setelah itu Zovan berbalik dan kembali menatap Master Sekte Swan. Lalu senyuman melintas di wajahnya dan dia mengejek. "Master Sekte Swan, apa ada yang ingin kau katakan sekarang? Bukankah sebelumnya kau begitu sesumber padaku? Tapi saat situasinya berbalik sepertinya kau malah menjadi jauh lebih tenang." Master Sekte Swan tidak bisa menahan emosinya. Darah seolah sudah sampai di puncak ubun-ubunnya. Lalu aura yang kuat seperti meledak dari tubuhnya. Bahkan ledakan kekuatan itu sampai membuat Zovan sedikit terkejut. Master Sekte Swan kemudian menarik nafas dan berteriak, "Bunyikan lonceng peringatan!" Boom. Sebelum Master Sekte Swan menyelesaikan kalimatnya, bola api membumbung tinggi dari arah gudang harta. Master Sekte Swan menyadarinya dan segera berseru, "Tidak, api itu berasal dari gudang harta. Mereka ingin memutus rantai komando dan memotong suplai senjata dan armor kita." Sial. Bagaimana bisa mereka bahkan sudah mengetahui lokasi gudang harta? Apakah mereka sudah mempersiapkan semua ini sejak awal? Tapi bagaimana orang luar bisa begitu mengenali lokasi di dalam sekte ini? Siapa yang membocorkannya? Gumam Master Sekte Swan yang kini tampak sangat marah. Lalu dia tiba-tiba teringat akan tikus yang sebelumnya melarikan diri dan segera menoleh. "Dan kau pengkhianat! Kau bahkan memberikan informasi tentang tempat penting di dalam sekte pada musuh. Sekarang karena perbuatanmu sekte mengalami 1000 bencana. Jika aku tahu akan berakhir seperti ini, aku tidak akan pernah menerimamu sebagai murid." Tubuh Dan terguncang dan dia pun kini tampak ketakutan. Dia kemudian segera bersembunyi di belakang cucu, lalu kemudian dia berkata, "Master Sekte, sejujurnya sejak awal Anda menerima kami pun bukan karena ingin menjadikan kami sebagai murid. Anda hanya ingin menyelamatkan Tuan Muda saja. Jadi jangan bersikap seolah-olah Anda telah melakukan tindakan yang mulia karena telah menerima kami. Kebaikan yang Anda tujukan pada kami sejak awal itu tidak pernah tulus. Sama seperti yang Kak Zovan katakan, setiap orang melakukan semuanya demi dirinya sendiri. Maka kami tidak ada yang berhutang budi pada siapapun. Karena Anda menginginkan hidup kami, maka kami pun tidak akan mungkin akan patuh dan menyerahkan nyawa kami begitu saja." Tubuh Master Sekte Swan bergetar setelah mendengar semua itu dan dia kembali mengutuk. "Menjijikkan. Sekarang sekte sedang dalam masalah genting dan kalian malah membantu musuh. Apakah ini sikap balas budi yang kalian berikan pada sekte kalian?" Ledakan energi kembali terjadi di sekitar tubuh Master Sekte Swan. Lalu dia mengangkat tangannya dan segera tombak besar kembali muncul di sana. Dan dengan satu hentakan, dia melepaskan tombak itu ke arah Dan dan berniat untuk membunuhnya. Dan menjadi semakin ketakutan dan bersembunyi di belakang cucu. Dan sebelum tombak itu menghantam kedua orang ini, raungan naga kembali terdengar dan dengan ayunan ekor naga merah, tombak itu diblokir dan dihempaskan kembali ke arah Master Sekte Swan. Lalu, para ahli yang juga berada di sekitar sana pun terkena rebound dan hembasan ekor dari naga merah. Mereka semua terbang ke segala arah. Zovan kini melihat ke arah Master Sekte Swan dan dia berkata, "Master Sekte, gadis ini adalah adik dari calon istriku. Artinya dia akan menjadi adik iparku. Jadi apa kau pikir aku akan membiarkanmu membunuhnya begitu saja? Sepertinya kau benar-benar tidak memberiku wajah kali ini." "Zovan,
Beraninya kau sesumbar di depanku. Sekarang kau telah berani mengerahkan pasukan dan juga menyerang sekteku. Maka lihat saja, orang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan selamat, bentak Master Sekte Swan. Omong kosong. Sejak awal kau memang tidak berniat untuk melepaskanku. Bahkan jika aku tidak membawa pasukan pun, kau akan terus mengincar nyawaku. Orang tua, kau benar-benar munafik. Sekarang aku datang ke tempat ini karena aku memiliki 3 tujuan. Pertama, untuk memenuhi janjiku dengan King Chen. Kedua, untuk membawanya pergi. Dan ketiga, adalah menghilangkan semua bahaya yang bisa mengancamnya di masa depan. Karena itu satu-satunya yang bisa kau lakukan sekarang adalah mati. Karena selama kau hidup, maka kau akan selalu mengganggu istriku untuk menyelamatkan putramu yang menyedihkan itu, kata Zuo Fan. Niat membunuhnya benar-benar mengalir dengan deras kali ini. Lalu Zuo Fan membentuk segel dan memerintahkan jiwa naga merahnya untuk menyerang Master Sekte Swan. Begitupun Master Sekte Swan, dia segera mengerahkan tombaknya untuk melawan jiwa naga merah. Benturan kali ini terus terjadi dan keduanya jatuh dalam pertempuran yang sengit. Kedua orang ini benar-benar gila, sampai-sampai para tetua dan ahli dipaksa untuk menjaga jarak jika tidak mau terkena imbasnya. Semua mata kini tertuju pada pertarungan ini. Bahkan para tetua dari Sekte Moche pun tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Lantaran sejak awal, mereka juga belum pernah melihat kekuatan dari Zuo Fan yang sesungguhnya. Untuk sementara waktu, para tetua dari Sekte Moche memandang Zuo Fan lebih tinggi lagi. Mereka merasa bahkan dengan semua kekuatan ini, Zuo Fan sudah sangat layak untuk menduduki kursi Master Sekte. Master Sekte, kami datang untuk membantumu. Tiba-tiba 2 orang tetua kepercayaan Master Sekte Swan datang dan berniat untuk membantunya. Tapi sosok hitam tiba-tiba muncul di depan mereka, dan orang itu tidak lain adalah Tetua Li. Lalu Tetua Li memandang mereka dan berkata dengan dingin, "Maafkan aku, tapi ini adalah pertarungan dari Steward Zuo. Jadi aku tidak bisa membiarkan kalian mengganggunya. Jika kalian memang ingin bertarung, maka orang tua ini akan melayani kalian." Keduanya melihat Tetua Li dalam-dalam lalu mencibir. "Cih, ahli di tahap 6 ranah virtual benar-benar tidak tahu diri. Apa kau buta dan tidak bisa melihat bahwa kami sudah berada di tahap 7 ranah virtual? Jangan mimpi bisa menghentikan kami berdua, orang tua bau tanah." Bodoh. Bagi kami yang mengikuti Steward Zuo, perbedaan tingkat kultivasi tidak pernah menjadi tolak ukur. Bagi kalian yang hanya bermain di dalam sumur, kalian tidak akan pernah bisa melihat betapa luasnya dunia, jawab Tetua Li. Keduanya langsung mencibir. Sungguh orang tua yang arogan. Kau bahkan tidak tahu tingginya langit, dan sekarang kami akan menunjukkannya padamu. Setelah mengatakan itu, kemudian keduanya mengeluarkan wujud jiwa mereka. Salah satunya adalah kampak raksasa dan yang lain adalah sabit kembar raksasa. Keduanya tampak sangat tajam dan haus darah, seolah-olah mereka ingin menebas tubuh dari Tetua Li. Ini adalah wujud jiwa kami, kampak yin dan juga sabit kembar. Keberadaannya melegenda, dan bagimu yang hanya berada di tahap 6 ranah virtual, ini adalah sebuah kemalangan karena kamu bertemu dengan kami. Sekarang, terimalah kematianmu. Benarkah begitu? Maka akan kutunjukkan sesuatu yang menarik, kata Tetua Li dengan santai. Kapak dan juga sabit itu segera menyerang Tetua Li dan mengincar lehernya. Tapi tiba-tiba, raungan naga kembali menggema di langit. Lalu cakar naga meraih kedua wujud jiwa itu dan menahannya. Sekarang kedua orang tua dari Sekte Swantian itu tidak hentinya mencibir. Idiot, walaupun kau memiliki teknik naga hantu, tapi jiwamu bukanlah jiwa naga yang murni. Itu hanyalah produk imitasi dan lihatlah, kami akan menghancurkannya dan itu akan menjadi akhir bagimu. Kerak. Saat kedua tetua itu sedang asik sesumbar, tiba-tiba retakan muncul dari kapak dan sabit itu.
Li Jingtian tersenyum dan kemudian dengan satu cengkraman, kedua wujud jiwa itu benar-benar dihancurkan. Lalu kedua tetua dari Sekte Suantian itu tiba-tiba kesulitan untuk bernafas dan akhirnya mati di tempat. Cakar naga hantu perlahan menghilang dan Tetua Li berkata dengan santai, "Aku memang tidak memiliki jiwa naga bumi ataupun jiwa naga surgawi. Tapi meski begitu, itu tidak berarti kalau aku akan kalah dari sampah seperti kalian." Dan setelah mengatakan itu, Tetua Li pun berbalik dan meninggalkan keduanya. Para tetua dari Sekte Moche menyaksikan pertarungan Tetua Li dan juga dua tetua dari Sekte Suantian. Mereka semua tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat itu. Mereka mulai merubah pandangan mereka kali ini. Lagi pula Tetua Li itu memiliki kekuatan yang bahkan setara atau bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tetua Gijifu ataupun Bai Jifu. Mereka sadar bahwa orang yang berhubungan dengan Zhou Fan itu memang bukan orang biasa. Dan di sisi lain para tetua dari Sekte Suantian tiba-tiba berteriak, "Hei para kelinci itu menuju gudang harta, cepat hentikan mereka." Kini di bawah kepemimpinan Yun Hai, pasukan macan terbang dan juga para murid dari Sekte Moche bergegas menuju bagian gudang harta yang merupakan bagian vital dari Sekte Suantian. Selama mereka bisa menundukkan gudang harta, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kemenangan jatuh ke tangan mereka. Dan setelah itu, salah satu tetua dari Sekte Suantian berhasil melepaskan diri dari kepungan Sekte Moche. Kemudian dia diikuti oleh beberapa tetua lainnya. Sekarang ada 5 atau bahkan 6 orang yang mengikuti Yun Hai dari belakang. Tekanan yang mereka keluarkan itu cukup kuat hingga membuat para murid dari Sekte Moche meneteskan keringat dingin. Meski jumlah mereka itu sangat banyak, tapi mereka itu hanya berada di ranah visi dewa dan juga ranah surga yang mendalam. Dan kalau misalnya kalian ingat lagi, pasukan macan terbang yang dipimpin oleh Yun Hai itu adalah orang-orang yang diciptakan oleh Zhou Fan dari unit mata-mata keluarga Luo. Mereka adalah orang-orang yang diberikan sayap binatang roh dan juga tubuh dari jasad para leluhur dari 7 pilar. Jadi secara kultivasi mereka memang tidak terlalu tinggi. Sedangkan saat ini, Yun Hai dan yang lainnya bisa lolos sampai sejauh ini karena bantuan dari Tetua Li yang membukakan jalan. Dan selain itu, para tetua lain pun menghambat mereka. Tapi sekarang ke-6 orang dari Sekte Suantian itu bebas. Dan dari segi kekuatan jelas itu jauh berbeda. Bahkan mereka bisa saja menghancurkan semua pasukan yang dibawa oleh Yun Hai itu dengan sangat mudah. Yun Hai kini mengerutkan keningnya dan wajahnya menjadi serius. Lalu tiba-tiba, 2 sosok datang ke arah Yun Hai dan memberikan dukungan. 2 orang itu tidak lain adalah Yue Er dan juga Kui Gang. Lalu Kui Gang berkata dengan cemas, "Patriark Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Guru sebelumnya memberitahu kami bahwa semua murid dari Sekte Moche harus mengikuti perintah Anda." Yun Hai menoleh dan kemudian berkata, "Jadi kamu adalah murid dari Kak Zhou Fan. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan menerima murid. Padahal dia dulu sangat enggan untuk melakukannya. Bahkan dia pun tidak pernah mengajariku untuk berkultivasi. Mungkin hanya tetuayan saja yang bisa dianggap sebagai murid. Dan itu pun karena Kak Zhou Fan membutuhkan teknik pengobatan miliknya. Tapi kalian berdua sepertinya berbeda." Yun Hai kini menatap kedua orang itu dan berkata, "Ternyata Kak Zhou Fan sudah banyak melakukan perubahan besar. Bahkan kali ini dia juga bisa membawa begitu banyak massa yang mengikutinya secara sukarela." Kui Gang segera mengangguk. Guru pernah mengatakan semua itu. Lalu untuk sekarang, semua murid dari Sekte Moche akan dikomando oleh Patriark Yun Hai. Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Baiklah, untuk sekarang kalian pergi dan pimpin para murid dari Sekte Moche untuk menyerang gudang harta. Aku akan menahan orang-orang tua itu," kata Yun Hai, dan kemudian dia memalingkan wajahnya lalu hendak bergegas ke depan.
Tapi segera Kuigang meraih tangan Yunhai dan berkata, "Tunggu, apa maksud Anda? Jika kami menyerang gudang harta, lantas siapa yang akan menjaga Anda? Apa yang mau Anda lakukan?" "Aku akan tetap di sini dan menghentikan para tetua musuh yang hendak menghentikan kita. Aku akan mengulur waktu untuk kalian semua," kata Yunhai. Namun Kuigang dan YWR sekali lagi menghentikan Yunhai dan berkata, "Tunggu, jika Anda pergi, itu artinya Anda cuma mencari kematian. Para tetua musuh itu adalah ahli di ranah virtual. Anda tidak akan bisa menghadapinya dengan kekuatan Anda sekarang. Lebih baik Anda membawa pasukan macan terbang untuk menyerang gudang harta, dan kami yang akan mencari kesempatan untuk menghadang orang tua ini." "Memangnya kenapa? Aku dibesarkan dengan didikan militer dan aku tidak takut akan mati di medan perang. Jika dengan ini tujuan Kak Suofan bisa tercapai, maka aku tidak takut dan tidak keberatan meski harus mati," kata Yunhai dengan wajah serius. Kuigang dan YWR tertegun ketika mendengar itu dan kemudian berkata, "Tidak, guru meminta kami untuk mendengarkan Anda, dan Anda adalah komandan di sini. Maka tidak mungkin kami membiarkan Anda mengambil resiko sebesar ini. Para murid dari Sekte Moche semuanya dengarkan aku dan ikuti aku," teriak Kuigang. Namun Yunhai segera meraih bahu Kuigang dan kemudian berkata, "Kamu adalah murid dari Kak Suofan. Jadi kami yang berasal dari keluarga Luo tidak akan bisa membiarkan kalian dalam bahaya. Kak Suofan sudah berpesan supaya kalian menghindari pertempuran yang berbahaya. Jadi kalian tidak boleh terluka di sini." "Tapi Anda..." Kuigang tampak berhenti dan matanya bergetar. Kuigang terlihat sangat cemas kali ini. Tapi Yunhai tertawa dan berkata, "Kalian tenang saja. Ini adalah cara kerja dari keluarga Luo kami. Aku adalah kepala keluarga Luo dan Kak Suofan memutuskan untuk kembali ke keluarga Luo. Jadi aku tidak akan bisa membiarkan murid-muridnya berada dalam bahaya. Selain itu, Kak Suofan mengatakan kalau kalian harus mendengarkanku kan, maka sekarang ikuti perintahku." Setelah itu Yunhai mengayunkan lengan bajunya dan berjalan melewati Kuigang. Dan Yunhai kemudian berteriak, "Semua pasukan harimau terbang, ikut bersamaku. Bulatkan tekad kalian dan fokus. Kita akan menyerang dalam formasi." "Siap!" teriak seluruh pasukan harimau terbang bersamaan. Mereka tidak terlihat gentar sedikit pun, meski mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan lama. Melihat semua ini, Kuigang dan YWR benar-benar tertegun. Mereka tidak punya lagi alasan untuk bertahan dan mereka harus mengikuti perintah. Dan setelah itu mereka pun berbalik lalu memimpin pasukan dari Sekte Moche. Di dalam perjalanan Kuigang berkata, "Pantas saja guru ingin pulang. Ternyata keluarga ini sangat penting bagi guru. Bahkan kepala keluarganya pun tidak ragu untuk mengorbankan nyawanya demi guru. Aku benar-benar tidak tahu lagi apakah sebenarnya Patriark Luo ini sudah gila atau memang bodoh. Aku tidak menyangka bahwa seorang master di jalan iblis ternyata memiliki keluarga yang sangat bersih. Sudahlah, YWR, ayo kita pergi." Saat ini YWR masih terdiam. Dia masih melihat Yunhai dan kini dia tampak agak berbeda dari biasanya. Lalu perlahan dia berkata, "Kuigang, kamu harus pergi mengikuti perintah. Dan aku memiliki tugas yang lain." Setelah mengatakan itu, YWR tiba-tiba bergegas maju dan terbang ke arah Yunhai. Melihat ini, Kuigang terkejut dan menatap punggung dari dua orang ini. Kuigang sangat terkejut dan menatap punggung dari kedua orang itu dari kejauhan. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu kemudian dia berteriak, "Semua murid dari Sekte Moche, ikuti aku menuju gudang harta." Akhirnya mereka terbagi menjadi dua. Yunhai, YWR, dan juga pasukan macan terbang bersiap untuk menghadang tetua dari Sekte Suantian. Sedangkan Kuigang dan para murid dari Sekte Moche bergegas untuk menyerang gudang harta.
Kini Yunhai sudah berhadapan dengan para tetua dari sekte Xuantian. Lalu kemudian dia berteriak, "Serang!" Seluruh pasukan harimau terbang bergegas bersama dengan momentum yang mengerikan. Sedangkan para tetua itu memandang rendah mereka semua. Lalu salah seorang berkata, "Sekelompok semut ini benar-benar tidak takut mati. Padahal mereka hanya ada di ranah visi dewa dan juga ranah surga yang mendalam. Tapi mereka berani menyerang kita." Dan orang tua itu kemudian melambaikan tangannya, lalu melepaskan panah petir yang merupakan kekuatan jiwa miliknya. Yunhai melihat ini dan merasa langsung dihujani oleh rasa sakit yang mengerikan. Tapi dia mengertakkan giginya dan berteriak, "Semuanya, kumpulkan kekuatan roh kalian bersama-sama di satu titik. Kita akan membentuk tembok penghalang." "Baik," semua orang langsung berteriak bersamaan. Dan akhirnya sebuah tembok besar terbentuk untuk menahan serangan orang tua itu. Namun, tetua itu mencibir, "Tidak peduli sekuat apapun kesadaran ilahi kalian, tapi kalian tidak bisa menjangkau kekuatan jiwa kami. Dan dengan serangan jiwa kami, maka trik murahan kalian akan dengan mudah bisa kutembus. Sekarang karena kalian berani mencari kematian, maka bersiaplah." Tetua itu kembali melepaskan serangan lagi ke arah Yunhai dan pasukan macan terbang, dan mereka sekali lagi disiksa sampai banyak dari mereka yang mulai berguguran. Mereka semua masih tetap dalam formasi dan menahan semua rasa sakit itu. Dan Yunhai pun tidak mau menyerah, lalu dia berteriak, "Terus maju!" Para tetua dari sekte Xuantian yang tadi menertawakan tindakan mereka kini sampai terdiam. Mereka tidak habis pikir kenapa orang-orang ini tidak mau menghentikan langkah mereka. Lalu seorang tetua berkata, "Para semut ini bahkan tidak menyadari bahwa tindakan mereka ini sungguh sia-sia." Sedangkan yang lainnya justru kini tampak kagum. "Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah melihat kultivator yang gigih seperti mereka. Tapi karena mereka musuh, maka mereka semua harus mati." Tetua itu kembali melepaskan kekuatan jiwanya dan menyerang Yunhai serta pasukannya. Rasa sakit langsung menyengat kepala semua orang dan itu membuat mereka seperti terbakar. Mata Luo Yunhai memadat dan berteriak, "Bahkan jika aku harus mati, kita harus menahan mereka semua. Semuanya ikuti aku dan kita akan bertarung sampai akhir." "Siap, komandan!" Semua pasukan macan terbang berteriak tanpa ragu sedikit pun. Para tetua itu mulai bergumam di dalam hati mereka. Bagaimana bisa orang-orang ini berani bertindak sejauh ini dan mengabaikan nyawa mereka sendiri? Mereka benar-benar orang gila. Kita beruntung bahwa mereka saat ini masih berada di ranah ini. Jika mereka sudah tumbuh lebih dewasa, maka itu akan menjadi sebuah ancaman yang besar untuk kita. Sekarang kita harus menyingkirkan mereka semua, teriak salah satu tetua yang ada di sana. "Benar, kita tidak boleh membiarkan satu orang pun lolos." Kemudian serangan jiwa dari tetua itu menjadi semakin ganas. Petir meledak-ledak dan menyerang Yunhai. Yunhai mengertakkan giginya dan keringat dingin tidak berhenti mengalir dari seluruh tubuhnya. Jika terus seperti ini, maka dia dan juga para pasukan macan terbang tidak akan bisa bertahan lama. Dan jika itu terjadi, maka rencana mereka semua akan hancur berantakan. "Patriark Luo, berikan semua kekuatan kalian padaku." Tiba-tiba suara seorang gadis memasuki telinga Yunhai. Dia adalah Yuer, dan dia segera mengeluarkan mutiara api biru dan berhenti di depan mereka semua. Yunhai tidak pikir panjang, dia langsung berteriak, "Semua pasukan dengarkan perintah. Berikan semua kekuatan roh primordial kalian pada gadis ini." "Mengerti." Semua segera mentransfer semua kekuatan mereka pada Yuer. Ledakan energi yang sangat dahsyat itu segera mengguncang tubuh Yuer. Ini adalah kali pertama dia menerima kekuatan sebesar itu. Dan dia pun sampai harus menerima rebound internal, lalu memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Tapi dengan segera Yuer memobilisasi semua kekuatan itu menuju mutiara api biru miliknya. Dan kemudian mutiara itu segera bersinar dengan terang dan berubah menjadi dinding api biru yang menghalau semua serangan jiwa itu.
Serangan jiwa dari tetua sekte Suantian langsung membentur dinding api itu dan terjadilah ledakan yang besar. Sebagian kekuatan jiwa itu melesat ke arah YWR dan menjadi rebound yang membuatnya kembali memuntahkan darah dari mulutnya dan dia pun terlempar ke belakang. Sedangkan di sisi lain serangan jiwa dari tetua itu dihancurkan dan memberikan efek rebound juga yang membuatnya merasakan rasa sakit di kepala seperti rasa terbakar. Bahkan tangannya pun sampai tidak berhenti gemetar setelahnya. Dinding api kini menghilang dan mutiara api biru kembali menjadi seperti semula. Yunhai yang melihat YWR terpental ke belakang segera menangkapnya. Dia perlahan membawanya turun ke tanah. Dan kini wajahnya pun tampak khawatir lalu berkata, "Nona, bagaimana keadaanmu? Kenapa kamu memutuskan untuk kembali? Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk menyerang gudang harta? Lalu kenapa kamu malah meninggalkan rekanmu?" YWR perlahan membuka matanya dan berkata, "Barusan, kenapa kamu sama sekali tidak ragu saat aku meminta kalian memberikan semua kekuatan roh primordial kalian padaku? Bukankah jika musuh berhasil menghancurkan pertahananku, kalian semua justru akan musnah dalam sekejap?" Yunhai mengerutkan keningnya dan kemudian berkata, "Pertanyaan macam apa itu? Kau adalah murid dari Kak Suo, dan itu artinya kamu adalah salah satu bagian dari kami. Apalagi kamu langsung berdiri di depan kami semua. Bagaimana mungkin kami akan mengabaikanmu begitu saja? Tidak peduli itu berhasil atau tidak, kami hanya bisa mempercayaimu. Tapi tetap saja, kau cukup ceroboh karena berniat menghadang serangan itu dengan kekuatanmu sendiri." Mendengar semua omelan dari Yunhai, tiba-tiba YWR tertawa dan kemudian dia berkata, "Aku dulu pernah menggunakan mutiara itu untuk menghentikan kekuatan jiwa musuhku. Jadi aku pikir aku bisa menggunakannya kali ini. Dan siapa yang mengira kalau kamu justru akan mengikuti semua kata-kataku dan menyerahkan semua kekuatan roh primordial dari 100.000 orang bersamaan." Cukup ironi, aku cukup arogan karena berpikir bisa menahan semua kekuatan kalian. Tapi ternyata aku malah mendapatkan rebound karena semua kekuatan itu. Apa? Sungguh? Jadi itu semua karena salahku? Aku tidak tahu jika kamu bahkan tidak akan mampu menahan semua kekuatan kami. Jadi aku pun melakukan sesuai dengan permintaanmu. Setidaknya harusnya kamu memberikan lebih banyak batasan tertentu sebelum memintanya, kata Yunhai dengan wajah bingung. Sedangkan kini YWR masih tersenyum. Dia kembali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah pertemuan pertama kita, dan kali pertama kita bekerja sama. Jadi bagaimana mungkin kita bisa tahu kekuatan kita masing-masing? Aku hanya tidak habis pikir kamu akan begitu mempercayaiku, orang yang baru saja kamu temui. Sebelumnya aku pikir jika aku meminta setengah dari kekuatan kalian, mungkin kalian hanya akan memberikan 1/10 kekuatan kalian. Karena itu aku memutuskan untuk meminta semuanya dan berharap kalian memberikan setidaknya setengah dari kekuatan kalian." Yunhai kini menatap YWR dalam-dalam dan tersenyum masam. Dia kemudian berkata lagi, "Ternyata kamu memang masih menganggap kami sebagai orang luar. Tapi sekarang kau seharusnya sadar bahwa kami berdiri di sini bersama denganmu. Semuanya adalah keluarga di bawah tangan Kak Sofan. Dan karena kamu adalah murid dari Kak Sofan, maka kamu adalah keluarga kami juga. Aku berharap kamu bisa mempercayai kami setelah semua ini." Setelah mengatakan itu, Yunhai kemudian berdiri dan kembali memberikan komando. Dia kemudian membawa pasukan macan terbangnya untuk menghadapi 5 ahli yang tersisa. Tapi sebelum dia pergi, Yunhai berkata, "Nona, kuucapkan terima kasih untuk bantuanmu. Tapi sekarang kamu sudah terluka, jadi lebih baik kamu tinggalkan tempat ini. Serahkan sisanya pada kami." Tapi YWR perlahan berdiri dan kemudian berkata, "Guru sudah memberiku tugas untuk membantu keluarga Luo. Jadi aku tidak akan membiarkan kalian pergi tanpa aku. Aku pasti akan mencoba yang terbaik dan melindungi kalian sampai nafas terakhirku."
Yue kembali mengulurkan mutiara api biru dan cahayanya mulai berpendar. Dan sekali lagi Yue berkata, "Semuanya tolong sekali lagi curahkan semua kekuatan kalian padaku. Aku akan menggunakan semuanya untuk menahan serangan dari mereka." Mata Yunhai bergetar dan kemudian meraih tangan Yue. "Berikan mutiara itu padaku. Tubuhmu sudah tidak sanggup lagi." "Tidak, ini adalah tugasku." Mata Yue tampak tajam dan serius kali ini. Yunhai menatap Yue dengan tatapan tidak berdaya dan kemudian dia berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini, tapi aku harus memberitahumu bahwa di mata Kak Zofan, mungkin dari kita semua yang ada di sini hanya nyawaku yang berharga untuknya. Dan jika kamu mati di sini maka kamu hanya akan menjadi korban. Memangnya kenapa? Bukankah sebuah kehormatan untuk bisa melindungimu?" kata Yue memotong. Yunhai termenung sejenak dan kemudian berkata, "Kak Zofan memberikan pasukan ini sebenarnya untuk melindungiku. Tapi aku tidak menginginkannya. Bagaimana mungkin aku membiarkan banyak orang terbunuh hanya untuk diriku sendiri? Sebagai kepala keluarga Luo, aku akan melakukan apapun yang kuyakini. Tradisi yang diturunkan oleh leluhurku dan aku akan mengorbankan diriku sendiri demi orang lain. Jadi Nona, kamu tidak perlu melindungiku. Aku tahu bahwa kamu tidak ingin mengorbankan orang lain untuk melindungi dirimu. Tapi kau juga tidak bisa menghentikan orang lain yang ingin melindungimu," kata Yue dengan sungguh-sungguh sambil menatap mata Yunhai. Yunhai benar-benar kehabisan kata-kata dan dia tidak tahu harus mengatakan apa kali ini. "Patriark keluarga Luo, aku sudah memutuskan jalanku. Aku akan menggunakan mutiara pemberian dari guru ini untuk melindungimu. Dan berhasil atau tidak, itu adalah yang bisa kulakukan untukmu dan untuk guru. Ini adalah keputusanku dan bentuk terima kasihku karena sebelumnya kamu telah mempercayaiku," kata Yue yang kemudian menunjukkan senyum yang cerah. Yunhai melihat Yue dan tangannya mengepal dengan erat karena dia merasa bahwa tidak bisa melakukan apapun. Sedangkan tetua dari Sekte Suantian kini berteriak, "Kalian sekelompok semut berani sekali melukai jiwaku. Sekarang aku pasti akan menghabisi kalian." "Hei tetua Su, kau bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa hantu dari ranah visi dewa. Apa kau masih punya wajah untuk mengatakan semua itu?" kata tetua yang ada di sebelahnya. Sudah, sekarang adalah giliranku. Akan kutunjukkan padamu cara untuk mengatasi para semut-semut seperti ini, kata tetua yang lain. Setelah mengatakan itu, tetua yang lain itu melambaikan tangannya dan segera pedang berwarna hijau muncul dari ketiadaan. Tekanan dari pedang itu sungguh luar biasa besar, dan itu sudah seperti tekanan dari sebuah gunung. Bahkan tekanan ini jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Melihat ini Yue dan Yunhai terkejut dan wajah mereka pun tampak redup. Yue kini sedikit gemetar ketika memegang mutiara yang ada di tangannya. "Sekarang bersiaplah untuk menerima serangan dari orang tua ini," teriak tetua dari Sekte Suantian itu. Pedang berwarna hijau kini melayang dan siap untuk menyerang mereka. Yunhai merasakan tekanan yang kuat ini dan segera berseru, "Semuanya bertahanlah!" Lalu Yunhai segera meraih mutiara yang ada di tangan Yue dan kemudian berteriak, "Sekarang semuanya dengarkan perintahku. Berikan seluruh kekuatan jiwa kalian padaku." Seluruh pasukan segera mengikuti perintah dari Yunhai dan badai energi segera mengalir ke tubuhnya. Dan mutiara jiwa yang ada di tangannya pun segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat ini Yue langsung berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Kembalikan mutiara itu padaku." "Tidak bisa. Sekarang aku telah mengalirkan kekuatan pada mutiara ini. Jika kamu merebutnya secara paksa maka teknik ini akan gagal dan aku akan mati saat itu juga." Kamu benar-benar gila," kata Yue yang kini tampak cemas dan dia tidak bisa melakukan apapun. Dia ingin melindungi Yunhai, tapi kali ini dia tidak berkutik dan hanya bisa pasrah dan menerima perlindungan darinya. Setelah itu Yunhai kemudian berkata, "Nona, pergilah.
Jika aku mati dalam pertempuran ini, tolong katakan pada Kak Sofan bahwa ini semua bukan salahmu. Semua adalah keputusanku sendiri, dan aku tidak mau dilindungi oleh seorang wanita. Apalagi dalam situasi kritis seperti ini. Itu sungguh membuatku terlihat tidak keren. Karena itu pergilah. Segera suhu tubuh dari Yunhai meningkat dan api biru segera meledak dari mutiara itu untuk membentuk sebuah dinding besar. Hanya saja YWR meletakkan tangannya di tangan Yunhai dan tidak mau pergi. Yunhai terkejut dan segera berteriak, "Nona, apa yang kau lakukan? Kau terluka parah saat ini. Jika kau tetap di sini maka kau akan mati." Tapi YWR tersenyum dan berkata, "Guru memberikan mutiara itu padaku. Jadi aku tidak akan pergi kemanapun. Lagi pula, kamu juga tidak tahu cara untuk menggunakannya. Maka aku akan berada di sisimu untuk memberikan pengarahan." Yunhai kehabisan kata-kata dan hanya bisa memandang YWR dengan tatapan yang dalam. Sedangkan tetua dari Sekte Suwantian kini meraung, "Kalian para bocah ingusan benar-benar berani meremehkan kekuatanku. Asal kalian tahu bahwa seranganku tidak selemah serangan tetua Su. Sekarang bersiaplah untuk mati." Pedang hijau itu melesat dengan cepat ke arah Yunhai. Yunhai kini melirik YWR dan berkata, "Nona, sepertinya jika kamu ingin pergi sekarang, kamu tidak akan bisa melakukannya. Jadi pada akhirnya kita mungkin akan mati bersama." "Memangnya kenapa? Apa kau tidak mau mati bersamaku? Apa itu juga akan merusak kehormatanmu?" tanya YWR dengan sedikit kesal. Tapi Yunhai menggelengkan kepalanya dan kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Tidak, bukan begitu maksudku. Justru sekarang aku merasa bahwa ini adalah satu-satunya hal yang baik dari bencana ini." Mendengar ucapan dari Yunhai, senyuman perlahan muncul di wajah YWR. Dia pun perlahan menutup matanya di samping Yunhai. Yueling yang kini sedang disibukkan oleh para tetua dari Sekte Suwantian hanya bisa menjerit ketika melihat adiknya dalam bahaya. Bahkan Sofan pun sampai menghentikan pertandingannya dengan Master Sekte Suan saat melihat adegan ini. Tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya melihat dari kejauhan. Padahal sebenarnya Sofan bisa saja menggunakan mata Dewa Kongmingnya untuk menyelamatkan Yunhai serta YWR. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dan di sisi lain, sesaat sebelum benturan terjadi, YWR berkata, "Patriark Luo, apa kamu tahu? Dulu aku sudah pernah hampir mati, dan saat itu tubuhku rusak sampai aku ingin mati setiap saat. Tapi guru menolongku dan menyembuhkanku. Karena itu aku berjuang keras untuk tidak berada di posisi itu lagi. Dan hari ini, saat aku merasa ingin hidup, justru kematian sudah berada di depan mata. Rasanya seperti dewa kematian itu sedang mempermainkanku." Mendengar itu Yunhai tersenyum dan kemudian memegang tangan YWR. Dia kemudian berkata, "Hidup dan mati adalah takdir. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Selama kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kita tidak akan pernah menyesal bahkan ketika kita mati." Kini YWR menoleh ke arah Yunhai. Meski ini adalah momen kritis di mana seharusnya dia ketakutan, tapi entah kenapa, justru jantung YWR kini menjadi jauh lebih tenang dan dia merasa sangat damai kali ini. Pedang hijau akhirnya membentur dinding dari api mutiara biru itu. Ledakan keras pun tiba-tiba terjadi. Dan kemudian pedang hijau itu terpental kembali ke arah tetua dari Sekte Suwantian. Lalu saat cahaya mulai redup, dua orang pasutri kini sudah berdiri di depan Yunhai dan YWR. "Sepertinya keluarga Luo kita sebentar lagi akan memiliki nyonya yang baru. Ini menarik sekali," kata Suekin yang kini ada di sana. Yunhai pun segera berteriak, "Kak Suekin!" Ya, kedua pasutri itu ada di sana memang untuk menyelamatkan Yunhai. Tapi wajah mereka pun sebenarnya tampak agak pucat karena mereka harus bertarung ke sana kemari sebelumnya.
Dan setelahnya, Qiu Yanhai pun mencibir. "Patriark, kita diminta kemari oleh Steward Zuo untuk membantunya. Jadi bisakah Anda fokus pada tugas Anda?" "Hei, tetua Qiu. Bisa-bisanya kau mengatakan itu pada patriark keluarga kita. Apa kau lupa akan posisimu?" kata tetua Li yang ternyata sekarang juga sudah ada di sana. Dan kemudian dia berkata lagi, "Lagi pula, sudah lama keluarga Luo kita tidak memiliki nyonya. Bukankah ini adalah kesempatan yang bagus?" goda tetua Li. "Itu memang benar, tapi..." Tetua Qiu berusaha untuk menyanggah, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Dan selain mereka bertiga, di sana juga ada tetua Yin dan Yang yang tampak tersenyum ketika melihat semua itu. Yunhai pun merasa sangat senang karena para tetua kebanggaannya kini datang untuk membantu. Tapi setelah melihat kondisi mereka, Yunhai pun tampak khawatir. "Tetua Li, dengan kekuatanmu bagaimana bisa kamu terluka seperti itu?" Tetua Li tersenyum pahit dan kemudian berkata, "Ini hanyalah luka kecil. Lagi pula untuk meninggalkan pertempuran secara paksa, maka ada yang harus dibayarkan." Mendengar itu, mata Yunhai memadat dan dia kini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sisi lain, Zhou Fan kini tersenyum ketika melihat semua ini. Dan satu-satunya alasan kenapa Zhou Fan sebelumnya tidak menyelamatkan Yunhai, itu karena dia tahu kalau para tetua sudah bergerak untuk menyelamatkannya. Dan benar saja, Zhou Fan tidak pernah merasa kecewa ketika menaruh kepercayaannya kepada para tetuanya. Dan itu adalah akhir dari part ini. Mari jumpa lagi di part berikutnya. See you again di next video, dan bye.